Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Enggreni. Saya dari SI6SP dengan NIM 19141032P. Di sini saya mau memenuhi ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Manajemen & Administrasi. Di sini saya mau membahas tentang lingkungan perkantoran, di mana lingkungan yang sehat dalam perkantoran itu adalah ilmu yang menerapkan yang digunakan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tingkat kenyamanan, efisiensi, dan keamanan. Yang pertama di sini yang akan saya bahas adalah Smart Office. Smart Office itu yaitu mengintegrasi beberapa komponen lingkungan kantor. Lalu ada beberapa fitur Smart Office lainnya, yaitu tentang Smart Zone, Areas, dan Smart Wired Telecommunication System. Lalu di sini ada Grand Office Management. Dalam hal ini semakin banyak perusahaan tertarik mengimplementasikan Grand Office Management dengan cara menggunakan cahaya alam, kayak Miracle Cartridge atau toner printer. Lalu di sini ada sistem pencahayaan. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis pencahayaan yang digunakan di kantor. Yang pertama ada ambient lighting, text lighting, ada action lighting, dan ada natural lighting. Nah, di sini ada 4 jenis ya cahaya yang dapat digunakan di kantor. Cahaya alami, cahaya fluorescent, cahaya incandescent, dan high intensity discrete lamps ya. 3 parameter yang dapat kita gunakan dalam mengukur efektivitas pencahayaan di kantor itu yaitu ada pertama visibility, fokus, dan image. Di karakteristik sistem penerangan ini kita juga akan mengenal yang namanya AC, VCV, dan TI. Nah, dalam sistem penerangan ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama direct, semi direct, indirect, semi indirect, dan general diffuse. Lalu kita harus memperhatikan yang namanya faktor pemilihan warna ya. Dimana di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama kombinasi warna, efek cahaya pada warna, nilai pemantulan warna, dampak dari warna. Sebelum itu kita harus tahu dulu faktor yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan memilih warna untuk ruang kantor ya. Yang pertama itu ada penutup lantai, penutup dinding, dan warna furnitur. Nah, setelah itu kita harus perhatikan yaitu namanya kontrol suara. Kontrol suara itu yang harus kita perhatikan ada tingkat kebisingan pada kantor. Terus apabila tingkat kebisingan itu melampaui batas yang tidak diinginkan, maka akan dapat mengganggu fisik dan psikologis terhadap pegawai yang akan terjadi ya. Untuk kontrol suara itu pada perkantoran tuh kita harus perhatikan yang namanya kontribusi yang sesuai, penggunaan material peredam suara, alat peredam suara, dan masking. Selain itu kita juga harus perhatikan yang namanya udara, yaitu yang harus kita perhatikan ada temperatur udara, tingkat kelembapan udara, sirkulasi udara, dan kebersihan udara. Nah, di sini juga kita harus perhatikan yang namanya musik. Musik itu dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja ya, untuk produktivitas si pegawai. Lalu musik itu juga bisa memberikan efek menenangkan dari kelelahan. Nah, tipe musik yang dimainkan itu akan mempengaruhi produktivitas juga kepada si pegawai. Selain itu ada konservasi energi. Komponen dari program konservasi energi itu ada komite konservasi energi, penelitian efisiensi energi, dan pengembangan tujuan konservasi energi. Untuk teknik konservasi energi itu kita harus perhatikan yang namanya penghematan energi pada sistem pencahayaan, penghematan energi pada sistem pemanas dan pendingin, beberapa langkah penghemat lainnya ya. Bukan hanya itu, kita juga harus memperhatikan yang namanya keamanan kantor, yaitu yang pertama adalah penggunaan penghancur dokumen kertas, penggunaan pengamanan kantor, penggunaan pencatat waktu untuk mencegah si pegawai mencuri waktu kerja, sistem keamanan yang terintegrasi, menggunakan password untuk mengakses data di komputer, dan lain-lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.